بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita sehingga kembali kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini untuk mempelajari perkara-perkara yang ada di dalam agama kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk memahami urusan agama ini, dan Allah memudahkan pula bagi kita untuk menjalankan apa-apa yang sudah kita fahami tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah berbicara tentang rukun daripada salat. Sebagaimana sebelumnya saya sudah mengatakan, di dalam urusan sholat itu ada 3 perkara yang harus diketahui. Yang pertama adalah arkanus sholah, itu rukun-rukun sholat. Kemarin disebutkan ada yang mencatat ada berapa? Ada 13. Ada 13. Meskipun ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan, tapi yang secara disepakati dia ada 13. Itu rukun sholat. Apa maknanya? Bahwasanya rukun sholat ini ketika dia ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya menjadi batal. Tapi kalau dia meninggalkannya dengan tidak sengaja, maka diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua, di dalam masalah sholat ini ada namanya wajibatus sholah. Kewajiban yang ada di dalam sholat, sama dengan kedudukannya arkanus sholah. Kalau dia ditinggalkan, maka juga diganti dengan sujud sahwi, karena dia kedudukannya sama. Kalau dia ditinggalkan batal juga sholatnya, tapi para ulama meletakkan ini sebagai hal yang berbeda daripada apa yang ada di dalam arkanus sholat atau rukun-rukun sholat. Dan wajibat sholat ini ada 5. Kalau kemarin arkanus sholat itu ada 13, kalau wajibatus shalah itu ada 5. Yang pertama adalah takbiratul intiqal. Takbir intiqal. Takbir intiqal itu kalimat, kalau takbiratul ihram itu dia masuk dalam rukun salat. Yang tidak bertakbiratul ihram batal salatnya. Tapi ada takbir intiqal. Takbir intiqal ini adalah takbir yang diucapkan di antara 2 rukun. Misalnya kita dari sujud berdiri kan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu disebut dengan takbir intiqal. Atau ketika kita ini dari berdiri mau sujud, dari sujud mau duduk, mau sujud lagi, takbir-takbir selain daripada takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar selain daripada takbiratul ihram itu disebut sebagai takbiratul intiqal. Dan ini salah satu daripada rukun salat. Sebagaimana ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di dalam hadis yang panjang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat intiqal ini selalu diucapkan oleh Nabi. Kalau kamu setelah berdiri, kata Nabi, maka ucapkan Allahu Akbar, lalu rukuklah kamu. Setelah kamu rukuk, maka berdirilah, bebulik lagi, jar Nabi. Ucapkan sami Allahu liman hamidah, lalu kalimat Allahu Akbar diucapkan lagi oleh Nabi. Ini yang jelas namanya takbiratul intiqal. Ini hukumnya adalah wajibatus shalah. Kalau ini ditinggalkan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Tapi kalau ini ditinggalkan dengan tidak sengaja, misalnya sembahyang kada pakai Allahu Akbaran, langsung larut kayak itu aja, ya maka ini tidak boleh sholat seperti itu, tidak sah sholatnya. Tapi ada kalanya satu takbir mungkin kita terlupa ketika kita sholat sendirian, maka ini diganti dengan sujud sahwi. Dengan sebab takbir intiqal adalah perkara yang masuk dalam wajibatus shalah. Ini satu hal yang pertama, karena ini banyak. Kita agak cepat karena yang dibahas agak banyak ini. Yang kedua, wajibatus shalah adalah kalimat sami Allahu liman hamidah.
Kalimat sami Allahu liman hamidah di dalam salat itu termasuk wajibat, termasuk perkara yang wajib. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan dalam hadisnya panjang sekali ini, Nabi mengatakan, "Tsumma yarka' hatta tatma'inna mafasilahu, tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman." Maka Nabi mengatakan, mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman, sampai berdiri dengan sempurna. Nah, kalimat sami Allahu liman hamidah ini juga perkara yang wajib dalam salat. Tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja dan akan menjadikan seseorang itu batal salatnya. Nah, sekarang yang jadi masalah, apakah makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Nah, ini kan masalahnya kan ada di sini. Nah, ini dalam perkara ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ketika salat itu berjamaah, maka makmum tidak perlu mengatakan sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi SAW, ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya takbir, maka takbirlah kamu. Kalau imamnya membaca, maka diamlah kamu. Kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka katakan Rabbana walakal hamd. Dari ini maka para ulama mengatakan, kalau sholat itu berjamaah, maka tidak wajib bagi makmum atau tidak disyariatkan bagi makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Artinya kalau imamnya sami Allahu liman hamidah, maka makmumnya langsung berdiri dari rukuknya dengan mengatakan Rabbana walakal hamd. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak, karena sami Allahu liman hamidah ini merupakan wajibnya sholat. Artinya orang sholat wajib membaca sami Allahu liman hamidah. Maka kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka kita pun juga mengatakan sami Allahu liman hamidah. Jadi ada dua pendapat. Pian hendak pakai yang mana? Boleh dua-duanya. Jadi jangan dibikin ribut. Ya, kalau dua-duanya boleh. Karena tahu wallahu alam, kalau ada yang pian pakai yang mana, Bu? Pakai yang baca sami Allahu liman hamidah apa kada? Pakai. Pak. Ada yang kada pakai. Nah, ya macam-macam, ada dua pendapat memang. Jadi kada ada salah bujur, kada ada. Dua-duanya berdasarkan dalil. Yang satu berdasarkan dalil, kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, katakan Rabbana walakal hamd. Tapi berdasarkan keumuman hadis bahwasanya sami Allahu liman hamidah itu adalah wajibatus salat, wajib-wajibnya salat, maka makmum juga mengatakan sami Allahu liman hamidah dan juga sekalian membaca Rabbana walakal hamd. Nah, ini perkara yang tidak perlu dipertentangkan. Artinya bujur aja, keduanya bujur-bujur sama betulnya. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Dan tasmi', ada kalimat atau istilahnya tasmi'. Tasmi' itu memperdengarkan. Siapa yang wajib memperdengarkan kalimat sami Allahu liman hamidah? Yang wajib itu makmum, yang wajib itu imam, bukan makmum. Jadi kadang-kadang kita ini ada orang ya keliru juga, ganggu sebetulnya sholat seperti itu. Imamnya sudah ngomong sami Allahu liman hamidah, makmumnya umpatan suaranya dinyaringakan sami Allahu liman hamidah. Padahal kada perlu dinyaringkan, kada perlu. Cukup imam saja yang mengatakan sami Allahu liman hamidah dengan nyaring. Kita yang jadi makmum pelan aja, cukup kita aja yang mendengar. Kadang-kadang kan kita ini sholat kadang-kadang rasanya terganggu, boy. Ada yang model sembahyangnya sebelah kita ini bismillahirrahmanirrahim. Iya kan, Malik ya itu. Ada kayak itu kalau? Nah, ulun kalau ada orang sembahyang sebelah ulun kayak itu tuh dasar kada nyaman lalu. Model semunyaan dipotong-potongnya tuh. Alhamdulillah. Timbul kayaknya munculnya lagi kayak orang berkunyung, menyelam kayaknya keluar, menyelam kada langsung keluarnya, ya kan? Alhamdulillahnya dinyaringakannya. Kayaknya Maliki Yaumiddin, kayaknya ihdinas siratal mustaqim, setumat aja. Nah, ini ganggu, sebetulnya tidak boleh seperti itu. Sebagaimana juga kalimat sami Allahu liman hamidah itu cukup nyaringnya diucapkan oleh imam saja. Makmum tidak perlu bernyaring-nyaring dalam urusan sami Allahu liman hamidah. Ini wajib yang kedua. Kewajiban yang ketiga, wajibus shalah yang ketiga
adalah perkataan Rabbana walakal hamd. Ini minimal yang dibaca seperti ini. Kenapa sampai ini dikatakan sebagai wajibus shalah? Karena ini mengikuti pendapat yang pertama tadi, bahwasanya sami Allahu liman hamidah itu diucapkan oleh imam, dan makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tapi mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ini salah satu alasan mereka seperti itu. Jadi Rabbana walakal hamdu ini adalah perkara yang wajib diucapkan oleh makmum. Artinya kalau ini tidak dikatakan, maka kurang daripada kewajiban-kewajiban salat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd wa hadza haqqu kulli musallin." Ini Nabi mengatakan kalau imam itu mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka Nabi mengatakan kepada makmumnya, maka faqulu, katakan wahai makmum. Nabi tidak bilang katakan sami Allahu liman hamidah, tidak. Nabi cuma mengatakan katakan Rabbana walakal hamd. Jadi ini haknya makmum untuk mengatakan ini, dan yang sami Allahu liman hamidah itu perkataan dari imam. Tapi kalau mau makmumnya baca sami Allahu liman hamidah juga, itu pendapat yang kedua, tidak ada masalah, boleh saja untuk dilakukan. Ini kewajiban yang ketiga. Artinya 3 perkara ini kalau ditinggalkan dengan sengaja batal sholatnya. Kalau dia meninggalkannya tidak dengan sengaja, lalu dia sholat dalam keadaan sholat sendirian, diganti dengan sujud sahwi. Bagaimana Ustadz kalau sholatnya berjamaah lalu lupa mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Kalau pian sujud sahwi seorangan, kayaknya dipadahkan menyelayak jarurang. Ya kan? Nang lain kan ada yang sujud sahwi, pian saurangan yang sujud sahwi. Kalau sholatnya berjamaah tidak perlu, karena al-imamu dhamin, imam itu penanggung. Lalu bagaimana kalau kita tadi ketinggalan yang perkara-perkara seperti itu? Wallahu a'lam. Yang jelas kesempurnaan sholat kita mungkin akan berkurang, atau mungkin pahalanya, wallahu a'lam. Yang jelas ada kurang pada apa yang kita lakukan, tapi tidak ada kewajiban bagi kita untuk menutupnya dengan sujud sahwi. Yang ketiga, yang keempat adalah tasyahud awal. Kalimat dalam tasyahud awal. Nah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatul. Nah, ini wajibat. Kalimat tasyahud awal. Kalau dalam madhab Syafi'i yang disebut wajib itu sholawat juga dibilang wajib. Artinya kalau ada sholawat batal sholatnya. Sholawat kepada Rasul, sholawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga wal julusu lahu, dan duduk di dalam tasyahud awal. Duduk tasyahud awal itu termasuk sebagai wajibat. Jadi kalau orang kada ingat membaca tasyahud atau kada ingat duduk di dalam tasyahud awal, maka kalau dia lakukan dengan sengaja, biar ancap ya, kalau misalnya sembahyang kada pakai tasyahudan biar cepat karena dihadangi kawan, batal sholatnya. Tapi kalau dia meninggalkannya dengan tidak sengaja karena lupa, maka ditutup dengan sujud sahwi. Nah, ini kita belajar tentang rukun, tentang wajibat. Ini nanti kaitannya dengan sujud sahwi. Kalau kita sudah hafal, sudah paham tentang 13 rukun dan 5 daripada wajibat salat, pian kada perlu lagi bertakun, Ustadz kayak apa kalau ketinggalan duduk di antara tahiyat awal? Kayak apa kalau kita tidak membaca sami Allahu liman hamidah? Kada perlu bertakun lagi. Karena pian sudah tahu mana yang wajib, mana yang rukun. Nah, nanti ada lagi mana yang sunnah. Kalau sunnah itu nanti akan kita bahas sebentar lagi. Jadi tasyahud dan juga julus atau duduk tasyahud awal ini adalah wajibatus shalah, kewajiban atau wajibnya di dalam salat. Nabi mengatakan, "Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah ila akhir." Kalau kalian duduk di antara 2 rakaat, artinya tiap 2 rakaat kalian duduk, maka katakan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Fa idza jalasta wasata as-salati fatma'in waftarish fakhdak al-yusra thumma tashahhad." Kalau kamu duduk di antara 2 sujud, maka yang tenang, kata Nabi. Lalu duduknya dengan iftirash. Duduk iftirash itu kakinya diduduki, lain dimasukkan kayak tahiyat awal. Nah, itu disebut iftirash. Lalu bertasyahudlah, kata Nabi. Nah, ini 5 perkara yang menjadi wajibnya sholat. Artinya kalau 5 perkara ini ditinggal,
maka harus dengan sujud sahwi. Kalau dia tinggal dengan sengaja, maka batal sholatnya. Alhamdulillah, 13 ditambah 5. Ini perkara yang kalau ditinggal harus diganti dengan sujud sahwi kalau kita meninggalkannya dengan tidak sengaja. Yang ketiga di dalam urusan sholat, kalau tadi rukun, wajib, yang ketiga ini ada nama sunanus sholat. Sunnah-sunnah di dalam sholat, yang kalau ditinggalkan akan mengurangi pahala sholat. Tetapi kalau orang itu meninggalkannya, baik dia tinggalkan dengan sengaja ataupun dia meninggalkannya dengan tidak sengaja, maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Jadi biar misalnya ketinggalan ini pun tidak ada masalah. Apa saja daripada sunnah-sunnah sholat ini tadi. Sunnah sholat ini dibagi dua oleh para ulama. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah itu yang diucapkan, doa-doanya. Doa-doa yang diucapkan. Ada doa kalau tidak diucapkan tidak masalah, tidak batal sholatnya, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Apa saja doa, apa saja daripada sunnah-sunnah ini tadi. Doaul istiftah, doa iftitah. Pian sholat, habis Allahu Akbar, langsung membaca Al-Fatihah, tidak ada masalah. Sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak perlu nanti ditutup dengan sujud sahwi, tidak perlu. Karena ini merupakan sunnah-sunnah daripada sholat. Nah, ini dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya doa iftitah ini tidak termasuk dalam rukun. Tapi sangat sayang kalau doa iftitah ini tidak dibaca. Mungkin kalau kita ulun ini kadang-kadang kalau yang kada baca doa iftitah ini, kalau pina ada imamnya yang ekspres pina laju gitu ya, kalau sudah kita datangnya agak masbuk sedikit ya kan, kira-kira imam ini sudah habis baca Al-Fatihahnya, ulun hanya takbiratul ihram, biasanya kada baca ini tadi, tidak dibaca. Untuk apa? Supaya menutupi apa yang wajib, yakni membaca Al-Fatihah. Ini kita bisa menyetel kayaknya sembahyangnya. Kalau mulai pertama baca aja, sayang ditinggal. Dan doa iftitah ini banyak sekali disebutkan oleh Nabi SAW. Modelnya banyak. Ada yang Nabi mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini salah satu doa iftitah. Ada juga doa iftitah yang subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini juga doa iftitah. Ada juga doa iftitah yang kabira walhamdulillahi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanakallahum. Ulun kada tapi hafal ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira ya wa subhanakallahu bukratan wa asila. Nah ini ada juga yang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ada juga seperti itu. Ada juga yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, seperti itu aja. Artinya macam-macam. Ada sekitar 7 atau 8 macam daripada doa iftitah. Ulun biasanya pakai yang Allahumma ba'id. Jadi yang lain-lain ini kada menghafalakan, ya kan? Kebanyakan yang dihafalakan ngalih kan. Jadi yang biasa dibaca itu. Tapi ini adalah sunnah daripada sunnah-sunnah salat. Meskipun kita tidak membacanya, meskipun tidak mengatakannya di dalam sholat kita, tidak ada masalah. Artinya boleh. Tapi sangat sayang kalau ini ditinggalkan. Sangat sayang kita luput untuk mendapatkan kebaikan. Karena di antara doa-doa iftitah itu dikatakan oleh Nabi SAW, ada doa yang membuka pintu langit. Rasulullah sholat, lalu ada sahabat yang di belakangnya mengatakan, habis takbiratul ihram, sahabat ini mengatakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Cuma mengatakan seperti itu saja. Maka setelah sholat Nabi mengatakan, siapa tadi yang baca itu tadi? Kata Nabi. Maka sahabat ini mengatakan, saya wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan, a'jabani hadad du'a. Sungguh doa ini menjadikan aku takjub. Kenapa wahai Rasulullah? Futihat biha abwabus sama. Nabi mengatakan terbuka dengan doamu ini tadi pintu-pintu yang ada di langit. Nah, ini salah satu keutamaan daripada doa iftitah. Jadi sayang kalau kita tidak membacanya. Kenapa? Karena setelah membaca doa iftitah, kita kan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu doa, Bu. Al-Fatihah itu doa yang istimewa.
Ketika kita masuk dalam Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nanti masuk pada doanya ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ini doa. Sampai akhir Fatihah itu doa. Dan ketika kita berdoa dalam keadaan pintu langit sudah dibuka, maka ini insya Allah atau gambaran daripada apa yang kita minta kepada Allah itu diterima. Makanya dibuka dengan doa iftitah. Doa iftitah itu artinya doa pembuka. Dia juga bisa berarti doa pembuka sholat kita. Dan dia juga bisa berarti doa pembuka pintu-pintu langit. Agar apa yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama daripada sunnah-sunnahnya sholat. Ketinggalan doa iftitah tidak membatalkan salat, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua adalah isti'adzatu 'indal qiraah. Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ketika kita mau baca Al-Qur'an dengan mengatakan ini tadi. Karena berdasarkan keumuman ayat, Allah mengatakan fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Artinya membaca Quran, dimanapun kita baca Quran tersebut. Mau di dalam sholat, mau di luar sholat, tetap kita memakai isti'adah dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana ini diajarkan oleh Nabi SAW. Membaca ini tadi sebagai sebuah sunnah. Tapi kenapa kok dikatakan sebuah sunnah? Karena para ulama memahami ketika Nabi SAW itu sholat, kadang-kadang Rasul itu habis Allahu Akbar, kadang-kedengaran suaranya, langsung dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kadang ada bismillahnya, kadang ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi berdasarkan keumuman ayat yang memerintahkan orang baca Quran itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka ini masuk kata para ulama sebagai sunnah di dalam salat-salat kita. Nanti kalau pian baca Fatihah, Allahu Akbar, habis doa iftitah kan langsung mau baca Al-Fatihah, ucapkan dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada model yang lain a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Ada yang a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ada yang min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada yang seperti itu. Ini macam-macam ta'awud. Tapi kalau mau ringkas saja ya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini sudah cukup bagi kita. Artinya ta'awud ini sebuah keutamaan. Kenapa kita jadi katakan ini sebagai keutamaan? Karena ketika kita membaca Al-Quran, setan itu senang untuk menggoda orang yang baca Al-Quran. Mau buktinya? Kalau pian baca Al-Quran, kira-kira 2 lembar, 2 halaman, langsung menguap kada? Iyalah. Iya ibu-ibu. Hanyar baca kan? Hanyar selembar ini tadi, mungkin kada sampai 2 lembar. Sudah menguap. Siapa yang menyuruh guring itu mbah itu? Setan. Makanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kalau membaca Al-Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah daripada setan yang terkutuk. Ini yang kedua yang menjadi sunnah daripada salat. Pian langsung baca alhamdulillahirabbil alamin misalnya, atau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah kada baca ta'awudnya, tidak masalah, salatnya tidak batal, tapi kita kehilangan keutamaan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ta'min ba'dal Fatihah. Mengucapkan amin. Kalimat amin ini kadang-kadang kita malas mengucapkannya. Nah, padahal kalimat amin ini kalimat yang istimewa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ammanal imamu fa aminu." Kalau imam sudah mengatakan amin, maka para ulama mengatakan yang bilang amin itu imamnya dulu. Kalau imamnya kada bilang amin, makmumnya kada bilang amin, ujarnya pendapat seperti itu. Artinya Nabi mengatakan, "Idza ammanal imam." Kalau imam itu mengatakan amin, makanya imam itu harus ketika dia mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, imamnya mengatakan kayak itu, maka makmum mengatakan fa aminu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah,
orang yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan amin ini diucapkan dengan tegas, dengan keras. Amin ini diucapkan. Jangan nang pina setengah-setengah amin gitu ya. Ada itu amin nang di situ itu ya, kalau lain lagi aminnya ini amin ucapkan amin, karena ini perkara yang istimewa. Bahkan orang-orang Yahudi itu paling takut dengan kalimat amin ini tadi. Kalau masjidnya kaum muslimin banyak orangnya, lalu imamnya mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, lalu para makmum ini mengatakan amin dengan suara keras, suara nyaring, ini menjadikan orang-orang Yahudi tidak senang dan mereka takut. Kalimat amin ini adalah kalimat yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Dan kita bikin musuh Allah takut, bikin musuh Allah jengkel, itu dapat pahala. Jangan disenangakan musuhnya Allah. Kalau orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasul, memusuhi agama Allah, maka bikin dia juga sakit hati dengan kita. Supaya dia tidak senang dengan apa-apa yang kita lakukan ini. Maka ini kan menjadi sebuah pahala bagi diri kita. Nah, ini amin ini adalah perkara yang disunnahkan juga di dalam sholat. Artinya orang yang tidak baca amin tidak batal sholatnya, tidak perlu sujud sahwi, tapi dia kehilangan keutamaan. Bayangkan kalau karena malaikat itu ikut sholat, ibu-ibu sekalian. Kita waktu sholat, malaikat itu ikut sholat juga, hadir di dalam sholat. Bahkan yang paling ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalam salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh, Qur'anal fajr, yakni membaca Quran di waktu subuh atau salat subuh itu kana mashhuda, itu disaksikan oleh para malaikat. Bahkan di semua salat para malaikat pun menyaksikan salat kita. Dan ketika orang mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya. Kalau ini ditinggalkan sayang. Kalau kita nang sembahyang misalnya sebulan ya, kalau sekali barang yang bertepatan lawan malaikat aminnya, kan lumayan dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu keutamaan daripada kalimat amin. Perkara yang keempat yang menjadi sunnah daripada sunnah-sunnah salat adalah qira'atu ba'dal Fatihah. Membaca surat setelah Fatihah itu sunnah. Jadi kalau pian salat kada baca surat, habis waladhdallin amin langsung rukuk tidak apa-apa. Sah salatnya. Tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Tidak perlu nanti salatnya dibatalkan. Kenapa batal? Karena tidak baca surat. Tidak. Karena dia adalah sunnah-sunnah daripada sunnah-sunnah salat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bahkan ini dikatakan fayusannu qira'atu surati fi rak'atainil awwalaini ba'da al-Fatihah bi ijma'il ulama. Bahwasanya ijma' kesepakatan para ulama mengatakan bahwasanya membaca surat setelah surat Al-Fatihah adalah perkara yang sunnah, bukan wajib. Jadi boleh kita tidak membacanya, tapi sayang juga kalau kada dibaca. Artinya perkara ini kita cuma ingin tahu sunnahnya mana, wajibnya mana, rukunnya mana. Bukan berarti kalau ada sunnah terus ditinggal, tidak. Tapi sewaktu-waktu ada wayahnya yang perlu. Iya kan? Hendak sembahyang misalnya, kayak misalnya ulun mempraktekkan ini, kadang-kadang kita ini sholat lalu imamnya sudah rakaat kedua misalnya, lalu qomat, daripada ketinggalan qomat, karena sholatnya sudah nanggung waktunya. Artinya waktunya sudah mepet sekali dengan qomat, maka kita perpendek sholat kita. Salah satu cara memperpendek tetapi tidak membatalkan sholat, salah satu cara kita untuk memendekkan sholat kita tapi tidak membatalkan dan sholatnya tetap dianggap sah adalah dengan meninggalkan qiraah setelah Al-Fatihah. Itu untuk mempersingkat. Dalam keadaan tertentu kadang-kadang kita perlu untuk mempersingkat. Kan kadang-kadang ada wayahnya, kalau daripada kada sembahyang, ya kan? Ada disingkat dengan meninggalkan qiraah atau meninggalkan baca surat untuk mempercepat waktu, tapi sholatnya sah.
Sholatnya tetap dihitung sebagai sholat yang sah. Ini dengan meninggalkan bacaan. Tapi kalau dalam keadaan normal, jangan ditinggal-tinggal bacaan Al-Quran ini. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu membaca bacaan Al-Quran ini, selalu beliau baca. Memang pernah beliau sholat itu begitu sangat cepat. Sampai-sampai kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kada baca surat. Nah, dari inilah para ulama mengatakan surat yang dibaca setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Terus jangan pian ulah Fatihah aja terus pula. Wah, ajar ustadznya kada apa-apa, ini ancap jadi sembahyangnya ringan, kada. Tetap ada keutamaan ketika kita membaca Al-Quran di dalam sholat. Al-Quran ini dikatakan oleh Rasul SAW tiap huruf mengandung pahala. Mau dibaca di dalam sholat, mau dibaca di luar sholat, tetap hitungannya tiap huruf Al-Quran itu akan mendatangkan pahala. Jadi sayang kalau kita tinggalkan untuk meninggalkan pahala yang bisa sebetulnya kita lakukan. Dan wa yustahabbu kadzalik tartilul qiraah. Membaca Al-Quran itu dengan tartil, dengan yang benar, dengan baik, dengan teliti, pelan-pelan bacanya. Jangan cepat-cepat tapi bacaannya kacau, jangan. Tartil, sedikit-sedikit yang dibaca tapi bacaannya benar. Ini disunnahkan. Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, kata Allah. Artinya dengan benar. Makanya tiap kita ini harus belajar, Bu. Belajar di dalam tahsinul qiraah. Membaguskan bacaan itu seperti apa? Belajar. Jadi kadang ya kalau hari ini orang belajar Al-Quran itu Masya Allah, setelah anak-anak itu khatam Al-Quran lalu diajari nanti hukum-hukum bacaan, tajwid, nanti diajari tahsin, cara membaca. Soalnya kalau kita zaman dulu kan sudah khatam Al-Quran sekali sudah bah itu ampihan kada mengaji lagi. Biasanya kayak itu kan. Iyalah, Bu. Kalau sudah hatam ampih. Kalau ulun dulu kada, Bu, habis hatam mengaji itu sebelum kelas 1 SD sudah hatam ngaji ini tadi. Tapi sampai kelas 6 SD ulun ini tetap ngaji tiap hari. Kada boleh lawan abah, kada boleh ampih, harus terus mengaji. Karena setelah hatam itu nanti diajarkan tartil, diajarkan tajwid, diajarkan hukum-hukum bacaan macam-macam itu diajarkan. Nah, kita di sini kadang-kadang tidak seperti itu. Kalau sudah hatam Al-Quran ya sudah, pulang di rumah, ngajinya cukup di rumah, kada tahu lagi ini bacaannya bujur kah, bacaannya tahalang, bujur, kada begaduh lagi. Nah, tapi kalau hari ini anak-anak kita ini sudah Masya Allah diajarkan bacaan-bacaan yang baik. Nah, ini memang perlu orang yang membaca dengan tartil ini dapat pahalanya lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang bacanya terbata-bata, yang kalau bahasa penghuluannya bejuju iyalah. Membacanya bejuju itu tetap dapat pahala 1 dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kemuliaan daripada apa-apa yang dia baca. Ini Al-Qur'an. Lalu wa yustahabbu fi sholati an taqula subhanallah idza qara'ti qaulahu ta'ala sabbihisma rabbikal a'la. Atau disunahkan kita ini membaca atau mengatakan subhanallah ketika kita lewat dalam ayat-ayat tasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Imamnya baca kayak itu. Sabbihisma rabbikal a'la, atau kita baca sabbihisma rabbikal a'la. Berhenti sebentar lalu katakan subhanallah. Ini disunnahkan. Nanti ada hadisnya, Bu. Ada hadisnya yang mengatakan seperti itu. Bahwasanya pada saat suatu hari Nabi SAW ini sholat malam. Sholat malam lalu beliau membaca ayat ini panjang sekali. Dan ketika lewat di dalam surat atau ayat yang berkenaan dengan tasbih, beliau langsung mengatakan subhanallah. Kalau lewat ayat yang bercerita tentang nikmat Allah, Nabi berhenti dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alni min ahli. Wahai Allah, jadikan, Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang masuk surga. Lalu Nabi mengatakan, wahai Allah, jadikan aku termasuk dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Kalau baca ayat-ayat azab, Nabi isti'adah, Nabi berlindung. Jadi kada apa-apa, Bu, kita membaca itu kalimatnya tidak ada di dalam Al-Quran. Sabbihisma rabbikal a'la, lalu pian mengatakan subhanallah, tidak ada masalah. Tapi kalau
pina kada umum lagi di sebelah-sebelah pian bacanya begimit aja karena pian dipadahkan keliru karena sembahyangnya padahal dalilnya ini kuat berada di dalam Bukhari insyaallah. Dan kalau membaca misalnya alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta di dalam surat Al-Qiyamah itu Nabi mengatakan subhanallah subhanak fabala subhanaka fabala subhanak maha suci engkau fabala benar. Fabala itu maksudnya benar, lain bala lain pula bala benar karena Allah mengatakan di sini alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk menghidupkan yang sudah mati? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanak maha suci engkau yang mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Fabala benar wahai Allah engkau mampu menghidupkan yang sudah mati. Ini maktub di dalam sunnah-sunnah. Tapi ada juga yang kada masuk di dalam sunnah tapi jadi praktek orang-orang hari ini. Seperti misalnya kalau sudah membaca surat apa itu? At-Tin, wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kan yang terakhirnya itu kan ada ayatnya alaisallahu bi ahkamil hakimin. Maka kayaknya di belakang ada yang memadahkan bala wa ana ma'a dzalika minasyahidin, dan ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil dalam ini. Tapi kalau kalimat tasbih, kalimat meminta kenikmatan surga dan segala macam dan berlindung daripada neraka atau adabnya Allah Subhanahu wa taala, 3 perkara ini ada di dalam hadis. Jadi boleh kita untuk memakai atau menjadikan itu dalam bacaan-bacaan ketika kita melewati bacaan ini tadi. Syaratnya 1, harus ngerti yang dibaca. Nah, yang jadi masalah itu kita kadang mengerti yang dibaca. Nah, ini yang jadi repot. Jadi kita tahu mana tasbihnya di mana, mana permintaan di mana, mana isti'adah di sebelah mana. Kita kada tahu. Kenapa? Karena kita kada ngerti bacaannya. Maksudnya tidak mengerti arti yang kita baca. Akhirnya jadi repot. Karena pas Allah bercerita tentang neraka malah kita minta kena, wahai Allah jadikan aku sebagai ahlinya. Wal iyadu billah. Kalau dibacakan dengan surga langsung kita berlindung kepada Allah daripada surga misalnya. Nah, ini keliru. Makanya syaratnya harus ngerti. Kalau kada ngerti kayak apa? Ya sudah, kada usah dibaca. Wong ini juga sunnah. Biar kada dibaca juga tidak ada masalah. Ini di dalam masalah qiraah. Beberapa perkara yang ada di dalam masalah qiraah. Masalah yang lain ada di dalam qiraah adalah tasbih fir ruku'i was sujud. Tasbih, bacaan tasbih. Bacaan tasbih subhanallah rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ini adalah bacaan-bacaan yang disebutkan sebagai adalah perkara-perkara sunnah. Artinya kalau tidak dibaca pun tidak ada masalah. Pian sujud biasa terus langsung berdiri, ya kan, tidak ada masalah. Atau sujud langsung duduk atau ruku tidak baca, itu adalah perkara-perkara sunnah. Tapi tetap sekali lagi adalah perkara yang disayangkan kalau kita sampai tidak membaca, karena bacaannya macam-macam, ada yang singkat, ada yang pendek, juga ada yang panjang. Kita tinggal pilih. Kalau misalnya minta waktunya yang mau cepat, ya sudah baca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, ini pendek. Hendak yang agak panjang sedikit ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ada juga subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Ini setengah panjang, ya, macam-macam lah kalau minta. Tapi yang jelas hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ini di dalam rukuk dan sujud. Lalu yang rukuk sudah, sujud sudah, ad-du'a bainas sajdataini bima ya'ti. Doa-doa di antara dua sujud. Dengan kadang-kadang kan kita di antara dua sujud itu kan ada bacaan doanya, maka ini juga termasuk juga sunnah dibaca. Ini dalil-dalilnya juga ada, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ini sunnah dibaca. Tapi sekali lagi pula jangan ditinggalkan. Kalau pian hendak yang ringkas, sembahyang itu ada yang ringkas. Duduk di antara dua sujud itu ada bacaan yang paling ringkas. Ada yang tahu? Bacaannya paling ringkas, 5 detik selesai. Ada yang tahu? Kalau pian baca apa?
Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ini 10 detik. Ini yang sedikit lagi. Atau ada yang paling ringkas? Ada yang tahu? Rabbighfirli cukup. Kalau hendak ancap itu tadi. Misalnya pian ini hendak ke pengantin dihadangi orang sudah ya. Kalau hendak ke pengantin sudah ini orang-orang di motor menghadangi, tinggal kita aja belum masuk. Rukuknya nanti yang dibaca rukuk dan sujud subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim, ya kan? Berdirinya salatnya ini saya berikan yang ringkas tapi sah. Setelah takbiratul ihram baca Al-Fatihah. Iftitah tidak dibaca. Baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah dia rukuk. Rukuk bacanya subhana subhana rabbiyal azim, lalu berdiri rabbana walakal hamd, sujud, ya kan? Pokoknya subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim ini dipakai itu aja. Duduk di antara dua sujud rabbighfirli sudah. Selesai. Ini ancap sembahyangnya kalau pian dihadangi orang. Tapi kalau kada dihadangi ya dibaca yang panjang-panjang atau dikomplitkan semua yang dibaca. Termasuk juga sholawat kepada Nabi. Ini adalah sesuatu yang sunnah. Meskipun kita berdadas misalnya, atahiyat aja yang wajibnya kan, wajibus shalah. Atahiyatul barakatuh salawatut thayyibatul sampai wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau wasyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum langsung sudah. Itu cukup. Kalau kita, tapi jangan dipraktekkan belah ini ilmu lah, ini buat ilmu saja, buat pengetahuan kita. Artinya ilmu itu untuk apa sih? Kalau sewaktu-waktu pian kepepet, ya kan? Kalau kepepet aja. Kalau kada kepepet jangan. Karena ada nang himung yang kada tapi ketujuh sembahyang ini kadang-kadang himung. Wah, ada yang ringkas sekalinya lah aja. Pakai yang ringkas saja. Padahal kalau nukar martabak hendak hintalo yang banyak. Tapi kalau urusan sembahyang kenapa hendak yang ringkas? Nah, ini kurang pas. Nah, ini duduk di antara dua sujud. Salawat juga seperti itu. Dan yang ad-du'a ba'da tasyahud, doa setelah tasyahud, atau perlindungan dari neraka jahanam. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini juga sunnah. Tapi ini penting, kalau tidak dibaca sangat sayang. Atau Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira fala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik innaka antal ghafurur rahim. Ini juga bagus karena ini doa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukumnya sunnah, tidak dibaca, salatnya tetap menjadi salat yang sah. Nah, ini doa tasyahud. Kemudian salam. Salam itu yang wajib, yang jadi rukun cuma satu, salam ke sebelah kanan. Kayak apa Ustaz kalau kada ingat yang ke sebelah kiri, itu sunnah hukumnya. Jadi kada apa-apa. Assalamualaikum sudah pian, kada assalamualaikum yang kedua itu sunnah. Tertinggal pun dia sebagai sebuah sunnah. Tapi kalau kada umum kita melakukannya kelihatan orang bahaya. Ini ajaran hanyar, ini ajaran di mana? Ngaji di Masjid An-Nur. Timbul jadinya ngaco kayak ini. Nah, jangan. Tetap kita salam kanan dan kiri. Karena di dalam riwayat-riwayat itu dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khaddih. Nabi itu salamnya ke kanan dan ke kiri sampai kami melihat putihnya pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga fa'an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fi sholati taslimatan wahidatan tilqa wajhihi yamilu ila syaqqil aymani qalilan. Dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu dikatakan oleh Ummul Mukminin, oleh Aisyah, beliau berkata bahwasanya Nabi itu salam satu kali saja ke sebelah kanan. Yamilu ila syaqqil ayman qalilan. Dia menoleh sedikit ke arah sebelah kanan, kata Ummul Mukminin. Nah, dari hadis ini maka para ulama mengatakan salam ke sebelah kiri itu hukumnya sunnah. Ketinggalan salam sebelah kiri tidak perlu sujud sahwi, tidak perlu diganti, tidak perlu batal sholatnya. Nah, ini seperti itu. Tapi tetap kembali lagi saya mengingatkan, jangan sampai meskipun ini dikatakan sebagai sebuah sunnah tetap dikerjakan, karena akan menjadikan sholat itu sempurna.
Salat itu seperti yang diajarkan oleh atau yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu perkara-perkara yang lain mungkin kita tambahan di dalam salat ini adalah az-zikr wa du'a ba'da shalah. Nah, ini orang yang paham aja kita sudah, yang tasbih, tahmid, tahlil 33 33 33. Nah, ini paham aja kita sudah, atau doa-doa yang lain, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan doa-doa yang lainnya. Ini boleh untuk kita baca, atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang istimewa. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mengajarkan ini, Nabi mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuk." Wahai Mu'ad, demi Allah, aku ini cinta lawan ikam, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengajarkan doa tadi. Jangan tinggalkan doa ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang Masya Allah. Artinya kita meminta tolong kepada Allahumma a'inni ala dzikrika, meminta tolong agar selalu ingat kepada Allah. A'inni ala dzikrika wa syukrika, meminta tolong agar Allah selalu menjadikan kita ini hambanya yang bisa bersyukur. Wa husni ibadatik, dan agar ibadah kita ini menjadi ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah-sunnah salat. Artinya sudah komplit. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Rukun ada 13, sunnah ada wajib ada 5, dan sunnah ini ada beberapa. Ada berapa tadi? Dicatatlah berapa buting? Apanya 4? Banyak ini. Itu catatannya sampai mana? Hah? Tasyahud awal. Kok 5? Ini banyak ini. Amin sudah. Amin qiraatu ba'da Fatihah, membaca surat sudah. Tasbih dan di dalam rukuk dan sujud. Tasbih dalam rukuk dan sujud. Lalu tahiyatul doa, ad-doa baina sajdatain. Doa di antara dua sujud. Kalau tahiyat awal itu malah wajib, rukun. Tahiyat awal itu rukun salat, kada boleh ditinggal. Oh, iya masuk situ. Ada 5. Karena duduk di antara tahiyat awal itu digandeng dengan duduknya. Kalau tahiyat awal itu kan bacaannya, digandeng dengan duduknya. Nomor 5-nya duduknya, duduk di antara. Ada yang ditanyakan mungkin? Ada yang perlu ditambahkan atau ditanyakan tentang. Jadi kalau ini sudah kita paham, kada perlu bertakon lagi mana sembahyang itu yang boleh, mana yang sah, mana yang kada sah. Ustadz, saya sholat tidak membaca surat setelah Al-Fatihah, sholat saya bagaimana? Kada usah bertakon itu lagi. Pian harusnya sudah paham. Ustadz, saya waktu rukuk tidak baca sholat, tidak baca doa, habis rukuk langsung berdiri lagi kayak apa? Boleh. Atau saya baca Sami Allahu liman hamidah atau tidak baca Sami Allahu liman hamidah, sudah jelas semua ini. Artinya perkara sholat itu sebetulnya kita ini semua sudah harus paham. Kada boleh lagi bertakon-takon kita, ini sholat ini kayak apa, kalau sembahyang kayak ini kayak apa, kalau sholat seperti ini tidak perlu lagi sebetulnya, karena kita sudah harus paham. Ini ibadah yang setiap hari kita kerjakan, masih ada yang kada paham. Nah, ini kebangetan. Makanya ngaji kita mulai runut ini tadi supaya kada bertakon-takon lagi. Artinya betakunnya ya pas babnya aja. Kalau setelah itu paham kita. Artinya ini rukun, ini wajib, ini sunnah. Maka mana-mana yang harus kita menjadikan sholat itu batal, menjadikan sujud sahwi itu perlu. Mana-mana yang tidak menjadikan sujud sahwi dan tidak membatalkan sholat. Bahkan ketika ditinggalkan dengan sengaja pun tidak ada masalah. Nah, ini kita sudah paham insya Allah. Ada yang ditanyakan? Cukup? Ada pertanyaan lah. Insya Allah ini paham beradaan berarti. Ya.
Sudah. Kalau sudah lanjutakannya, ada waktunya 10 menit. Kenapa muhanya diusap loh? Oh, berdoa. Tidak disyariatkan. Yang jadi perselisihan pendapat itu kalau kita habis berdoa, kan kita habis berdoa. Macam-macam doanya kan, sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ada orang yang mengusap muhanya, ada yang kada. Nah, ini jadi perselisihan para ulama. Kenapa? Karena mengusap wajah setelah selesai berdoa itu ada hadis. Meskipun sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, jadi tidak bisa dipakai. Tapi ada hadisnya, bukan tidak ada. Hadisnya ada, tapi menurut kita hadis itu dhaif. Jadi kita tidak mengusap muka setelah berdoa. Tapi ada ulama yang mengatakan, oh tidak, hadisnya ini sahih, kata mereka. Jadi mereka pun menggunakan hadis itu untuk mengusap wajah ketika mereka berdoa. Nah, ini perbedaan pendapat yang ada dasar-dasarnya. Tapi kalau yang setelah sholat, ada yang dari ubun-ubun kan ibu mau usapnya, ya kalau tangannya tinggi badan sampai, ada yang kayak itu. Nah, ini tidak disyariatkan, tidak ada syariat seperti itu. Iya. Nah itu namanya, ini sebetulnya babnya hendak akan datang ini. Itu namanya sunnah fi'liyah. Kita tadi membaca, mempelajari tentang sunnah qauliyah. Kan di awal saya bilang ada sunnah itu qauliyah dan sunnah fi'liyah. Nah, sunnah fi'liyah salah satunya itu. Jadi ketika setelah dia duduk dari at-tahiyat, kalau dia berdiri selalu dengan mengangkat tangan. Ini sunnah fi'liyah. Maksudnya sunnah fi'liyah termasuk dalam sunnah sholat, tapi yang dibahas gerakannya. Kalau kita tadi yang kita bahas bacaannya. Kan bacaan Fatihah, bacaan amin, bacaan sujud, bacaan ruku, bacaan tahiyat. Ini khusus bacaan. Nah, nanti di bab selanjutnya itu ada namanya sunan al-fi'liyah fis shalah. Sunnah yang berkaitan dengan gerakan. Salah satunya itu berdiri dengan mengangkat tangan. Itu sunnah. Atau pian misalnya kalau hendak berdiri duduk dulu kan. Kan kita istirahat dulu ya kalau hanyar. Nah, itu juga sunnah. Apakah boleh langsung berdiri? Boleh, tidak ada masalah. Karena itu sunnah. Hukumnya sunnah di dalam sholat. Masuk kategori ketiga. Sunnah dalam sholat. Tapi berbicara tentang masalah fi'liyah. Fi'liyah itu perbuatannya. Jadi ada beberapa macam. Jadi kalau di antaranya ittikhadus sutrah fis shalah. Bikin sutrah. Ada pembatas-pembatas. Nanti kita insya Allah di pertemuan akan datang nanti kita akan baca, akan membahasnya ini. Tapi itu masuk ke, makanya ibu-ibu ini selangkah lebih maju, ya kan? Babnya belum dibahas sudah ditakunakannya. Ini padahal bab asal minggu muka sudah ditakunakan hari ini. Tapi itu adalah sunnah, salah satu sunnah. Ya. Kalau sampai para ulama mengatakan itu sebagai sunnah, artinya Nabi itu kadang-kadang Nabi itu mengajarkan, kadang-kadang Nabi itu membiarkan ketika orang itu tidak melakukan. Nah, seperti contohnya Nabi itu selalu di dalam riwayat-riwayat selalu membaca surat setelah Fatihah. Nabi selalu baca surat. Tapi dalam perkataan beliau mengajarkan kepada orang, kadang-kadang dalam perbuatan beliau juga menunjukkan bahwasanya Fatihah itu setelah Fatihah beliau tidak membaca surat, artinya dibolehkan. Tapi beliau mengerjakan. Makanya kan di awal kita bilang, sunnah di dalam sholat ini jangan sampai kada digawe. Sayang kalau kada dikerjakan. Karena tiap perkara seperti membaca doa iftitah ada keutamaannya. Kan terbukanya pintu-pintu langit dengan doa iftitah. Membaca ta'awud,
Ya kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dapat penjagaan daripada gangguan setan. Karena orang sholat itu setan mengganggu. Lalu membaca surat setelah Al-Fatihah, ini juga sunnah. Apa keutamaannya? Tiap huruf ada pahalanya. Tiap huruf ada di dalamnya pahala, sehingga jangan sampai ditinggal. Atau juga bacaan ruku, bacaan sujud, dan segala macam perkara-perkara yang sunnah. Meskipun itu sunnah, tetap kita kerjakan sebagai bentuk mengikuti Rasul SAW dan juga untuk mendapatkan kebaikan daripada itu semua. Nang dipadirakan tadi, kalau ini ditinggalkan, kalau kepepet, ya kalau ada kepepet ya. Kalau memang perlu hendak harus diringkas sholatnya seperti apa, daripada kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, daripada kayak itu mending baca Al-Fatihah dengan benar, tapi suratnya kada usah dibaca, tidak masalah. Daripada membaca yang kayak tadi, baca Fatihah dengan satu kali napas misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, ulun kada sanggup juga sekali napas. Sekali tarik napas sampai amin, dibaca sing lajuan. Nah, ini tidak bagus. Malah lebih baik kita baca Al-Fatihahnya saja, kita tinggal suratnya karena kita bedadas misalnya. Nah, ini tetap sah salatnya, tidak ada masalah. Jadi baca pelan-pelan tapi cuma Fatihah tok. Ada yang lain? Ya. Duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduknya di kakinya didudui. Jadi Nabi itu duduk dengan menduduki ini harus dilipat. Tidak boleh duduk kayak ini kecuali harus dilipat. Kenapa? Karena semuanya itu dari anggota badan kita. Kalau pada kamu minimalnya ada ya Pak? Ya minimal. Tapi ada asal berat dan lapar. Tapi tetap harus dilipat. Sujud kaki dirapatkan atau tidak. Jadi sujud ini tidak ada dalil yang jelas yang mengatakan bahwasanya sujud itu kakinya dirapatkan. Tapi dalilnya apa? Dalilnya cuma perkataan Ummul Mukminin Aisyah bahwasanya ketika Rasul SAW itu sholat, Nabi menegakkan dua kaki beliau. Lalu kaki itu saya pegang dengan tangan Aisyah dipegang, terpegang kedua kaki Nabi SAW. Maka dengan ini dikatakan berarti duduknya waktu sujud itu kakinya rapat. Ini dalilnya seperti itu. Dalil yang lain yang mengatakan ini di dalam penjelasan imam-imam mazhab bahwasanya dilarang bagi kita itu menyatukan lutut ketika sholat. Sujudnya, kalau sujud lututnya dirapatakan gini. Kan kita kalau sujud kan terbuka kalau lutut ini. Ya kan? Kalau sujud itu tidak boleh kakinya dirapatkan. Rapat kakinya antara lutut dengan apa namanya? Lututnya rapat dua-duanya betatai. Dirapatkan gitu. Jadi sujudnya kayak ini. Nah, sebentar. Karena waktu sujud tadi ada ngeluh, kayaknya salah, pian jangan rame dulu. Karena sujud tadi lutut tidak boleh dirapatkan, maka para ulama mengatakan juga bahwasanya kaki di belakang juga tidak boleh dirapatkan. Harus ada selah. Mana yang benar? Pian hendak pakai yang mana-mana dua-duanya silakan, insyaallah bujur aja. Kalau ulun kada pernah merapatkan soalnya. Karena dibuka kira-kira 1 kilan, jangan nang dibuka yang singganalan jua, dibuka kira-kira 1 jengkal. Bagaimana kalau mau rapat? Ya tidak ada masalah.
mengikuti pendapat ulama yang mengatakan dirapatkan ya tidak ada masalah. Tapi yang jelas bagi yang saya baca-baca, saya melihat-lihat beberapa rujukan itu, kenapa ulama mengatakan harus direnggangkan? Karena lutut tidak boleh dirapatkan. Sehingga kata mereka, kalau lutut tidak boleh dirapatkan, maka sampai ke belakang itu pun tidak boleh dirapatkan. Ya, ada juga riwayat seperti itu. Kaki tetap duduknya, kaki kirinya di bawah, kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas, terus diduduki. Ya, seperti itu. Ya, boleh. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Karena tahiyat akhir yang batis masuk itu kalau dalam pendapat ulama Hanafi itu tidak ada yang seperti itu. Semuanyaan sama duduknya. Jadi kalau pian misalnya ketemu orang Pakistan, ketemu orang India, ketemu orang Bangladesh, kadada duduknya yang model kayak kita, batisnya hilang sebelah itu kadada. Semuanyaan batisnya kelihatan. Kadang diduduknya kayak ini, ya, kadang yang atahiyat biasa seperti itu. Tidak ada masalah. Jadi boleh kita misalnya duduk seperti itu boleh. Atau mungkin duduk namanya duduk di antara dua sujud namanya duduk ik'a. Duduk ik'a itu duduknya modelnya duduk di tumit. Batisnya berdiri. Ya. Duduk. Tapi ini jarang orang yang mempraktekkan padahal ini dua sujud seperti ini. Kalau misalnya batisnya sakit, ya tadi itu, Islam ini mudah. Oh, Ustadz, ulun ini batis kesilahu habis berurut belum tuntung. Duduknya seperti tadi tidak ada masalah. Duduk di batisnya bercagat, duduknya ditumit. Nah, itu untuk duduk di antara dua sujud namanya duduk ik'a. Kalau kita nanti membaca di dalam hadis, duduk ik'a itu ada dua. Loh, jangan Ustadz Umar kok duduk ik'a itu kok boleh? Duduk ik'a itu ada dua. Yang satu nang kayak itu disunnahkan. Yang dilarang ada lagi. Duduknya kayak duduknya kekanakan, kakinya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang ini disebut ik'a, yang ini juga disebut ik'a. Ik'a yang ini disunnahkan, yang ini dilarang. Kita kanakan biasanya duduknya itu, iyalah. Biasanya duduknya kanakan. Iyalah. Nah, duduknya kanakan kayak itu. Ada yang lain? Difaham aja pulang. Ya. Waalaikumsalam. Sudah kada kawah? Oh, pikun. Sudah pikun. Kenapa? Iya pikun kan? Kalau orang pikun ya rufi al-qalam. Iya, tapi kan orangnya pikun berarti. Orang pikun itu rufi al-qalam. Masya Allah. Panjang umur Sidin. Berapa umurnya? $80? Jadi kalau orang sudah kada ingat ya sudah. Soalnya ulun ini bayi si Umi itu meninggal umur 92. Umur 92. Sampai kira-kira umur 90 tahun, Sidin sembahyangnya masih normal. Setelah masuk 90 ke atas,
itu kadang-kadang sembahyang hadap sana, sembahyang hadapnya terserah sidin. Jadi kada tahu lagi lawan arah. Ya tapi kalau bepandir ya bisa, bacaan ya tetap, ngaji bisa, baca Al-Quran bisa. Tapi kadang-kadang layau, sembahyang kena menghadap terserah sidin anda kemana menghadapnya. Nah kena dibujurakan. Kadang-kadang kena sembahyang duhur kena ada yang 2 rakaat aja, kena ada yang 3 kali sembahyangnya bisa juga. Terserah sidin sembahyangnya, bebas. Nah itu waktu umurnya 90-an seperti itu. Nah itu kan udah masalah, ini kan orang Islam di dalam syariat Islam itu orang itu akan dihitung seperti apa kebiasaannya. Mungkin kita sudah bicara kemarin. Kebiasaannya seperti apa dulu? Kalau orang ini biasa dia datang ke masjid, sholat 5 waktu dia di masjid. Suatu hari qadarullah dia kena stroke misalnya, kada bisa lagi sembahyang di masjid, sembahyangnya cuma di atas kasur. Setiap dia sembahyang di atas kasur tetap dicatat sebagai orang yang sholat di masjid. Nah seperti kebiasaannya apa? Kalau kebiasaannya baik, maka insya Allah apa yang hari ini beliau lakukan itu semuanya dihitung sebagai baik. Kenapa? Karena kalau sidin kada garing, sidin tetap ingat, insya Allah yang dikerjakan kan bujur. Seperti itu. Ini syariat Islam seperti itu. Ya itu ngarannya kan sudah ya setengah pikun, setengah. Makanya kita ini harus banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubun. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu daripada pikun. Apa caranya supaya kita tidak bisa pikun? Baca Al-Quran tiap hari. Tidak akan bisa pikun. Orang yang baca Al-Quran setiap hari tidak akan bisa pikun. Dijamin. Asal baca Quran. Nah ini kita kadang-kadang baca Qurannya bulan puasa ya misalnya. Ya kan? Nah jangan tiap hari dibaca Al-Quran. Supaya kada pikun. Karena otaknya selalu kerja. Ada yang lain lagi? Kenapa? Tidak ada. Jadi dalam Al-Quran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kata Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang itu tidak dibebani dengan sesuatu kecuali yang dia mampu. Pian kada harus melakukan sesuatu yang tidak mampu. Orang ini sudah pikun. Apakah dia terkena beban? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi tidak ada beban bagi dirinya ini. Tidak dihitung. Ibaratnya catatannya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai catatan orang ini karena dia pikun. Wa alla yaziru waziratun wizra ukhra. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada dosa dipikul-pikul, tidak ada. Oh ini karena dosanya karena anaknya, jadi anaknya nang menggawe, tidak ada. Orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang dia kerjakan. Jadi kalau kita nang menggawe ya kita yang dapat pahala. Kalau kuitannya yang menggawe ya kuitannya yang dapat pahala, seperti itu. Kalau pikun ya sudah selesai. Yang lain lagi? Cukuplah. Cukup. Ya. Ya disuruh sholat. Terus saja dinasehati, terus dinasehati, terus dinasehati. Karena kalau jadi orang itu kalau mengingkari sholatnya baru dia kafir. Kalau diingkari, tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, maka itu tidak dikatakan kafir. Kalau dia itu mengatakan
Bang, sholat bang, kak, sholat kak, aku kada sembahyang-sembahyangan, kada percaya lawan sembahyang, maka dia kafir, harus diceraikan. Tapi kalau inya sembahyang kada sembahyang, kenapa? Kaina. Yang penting biar nyonyahnya kan meng-meng terus misalnya ya, kalau supaya rane jadinya, nah tumat lagi. Ya. Tapi dia tidak mengingkari wajibnya sholat. Tapi kalau dia mengingkari wajibnya sholat, kafir dia. Dan orang kafir tidak boleh menikah dengan wanita muslimah, harus dipisahkan. Oh, ini hatam sudah berarti lah, wali ini. Ya didoakan semoga mendapatkan hidayah. Karena pian ini kenapa? Oh tidak perlu. Selama dia tidak mengingkari wajibnya sholat. Dan doa ini, masya Allah. Ini tadi umur berapa? 88. Kalau ini kisah bujur lah, jangan dipadahkan begaya ini. Kalau seandainya Sidin itu betianan, besi anak, kira-kira aneh enggak? Hah? Tetawaan kalau pian-pian ini, ya kan? Tapi tidak, istrinya Nabiullah Zakaria umurnya kayak Sidin, beranak. Anaknya Yahya namanya, Nabiullah Yahya. Nah ini umurnya seperti itu. Kan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Zakaria ini meminta anak, ya kan? Ini wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Saya sudah tua wahai Allah, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya. Dan dia minta keturunan. Lalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia mendapatkan keturunan. Lalu Nabiullah Zakaria mengatakan, bagaimana mungkin saya akan mendapatkan keturunan? Waqad balaghtu minal kibari itiyya. Saya ini sudah jadi kai-kai, ujar Nabiullah Zakaria. Wa mraati aqir. Istriku ini sudah mandul, kada bisa lagi berisi anak. Nah, Nabiullah Zakaria ini sudah menjadi kai-kai, kira-kira bininya gadis lah. Ya kada mungkin. Bininya apa? Ya Nini. Ternyata apa yang terjadi? Si Nini ini betianan dan berisi anak, anaknya jadi nabi lagi. Nah, jadi doa itu jangan pernah putus asa dengan yang namanya doa. Terus didoakan, ya kan? Bayangkan biar Nini sampai beranakan ini kan bidannya kan kayaknya bingung gitu. Kalau mendapat anak dan Nini masuk ke wadah orang bersalin. Tapi istri Nabi Zakaria itu punya anak di umurnya yang sangat tua. Dan ini berkat doanya Nabiullah Zakaria ketika beliau menginginkan anak. Lawan Allah kada disuruh. Kalau kayak itu, wahai Nabi Zakaria, ikam kawin lagi, cari nang umur 17 tahun. Kada. Tidak disuruh seperti itu. Ya sudah, bini Sidin itu tadi. Bini yang dari pertama lawan Sidin itu yang menjadikan Nabiullah Zakaria mendapatkan anak. Dengan apa? Dengan doa. Lah kalau bayar urusan sembahyang aja lebih gampang, asal didoakan dengan ikhlas, ya kan? Didoakan dengan ikhlas supaya si suami ini mau sholat. Tapi kalau dia mengingkari sholat, nah ini lain lagi ceritanya. Kalau diingkari sholatnya, ya sudah itu check out dari agama Islam, tidak boleh diingkari. Yang lain? Cukup? Cukuplah. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah dan keliru kata. Aku qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.